semuanya, siapa bilang dunia hewan itu biasa saja? Yuk kita lihat lebih dekat. Ada yang terbang di malam hari seperti kelelawar, ada yang cerdas dan lincah di hutan seperti monyet, ada juga raksasa lautan seperti paus, lumba-lumba yang penuh energi, hingga sapi yang setia di daratan. Penasaran bagaimana mereka bisa begitu berbeda, tapi tetap dalam satu keluarga besar, mamalia. Siap-siap untuk petualangan seru, mengenal mereka lebih dalam. Let's explore! Teman-teman tahu tidak sih, secara umum mamalia adalah kelas vertebrata, hewan bertulang belakang. Mamalia memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Kata mamalia berasal dari bahasa Latin, yaitu mamae, yang berarti susu. Mamalia mencakup hewan yang memiliki kelenjar susu pada betinanya, sedangkan pada jantannya memiliki kelenjar susu tetapi mengalami reduksi atau menyusut. Jenis hewan ini ada hidup di air maupun di darat. Yuk, kenali lebih lanjut. Let's go. Dia adalah makhluk hidup yang istimewa dengan ciri khas bulu atau rambut sebagai pelindung tubuh. Mereka menyusui anaknya melalui kelenjar susu dan umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan. Sebagai vertebrata, mamalia memiliki tulang belakang untuk menopang tubuh, serta anggota tubuh lainnya seperti kaki, sirip, atau tangan untuk berbagai aktivitas seperti berlari, berenang, dan memegang. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru, menjadikan udara sebagai kebutuhan utama, baik di darat maupun di air. Sebagian besar, mamalia memiliki kuku atau cakar di ujung jarinya, dan embrio mereka berkembang dalam rahim atau uterus, dilindungi hingga siap dilahirkan. Sebagai hewan berdarah panas, mamalia dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, sehingga mampu hidup di berbagai lingkungan, dari gurun hingga lautan. Metabolisme sekunder pada mamalia merupakan salah satu proses biokimia yang menghasilkan senyawa pada metabolit sekunder. Meskipun tidak terlibat langsung dalam reproduksinya, senyawa ini memiliki peran vital baik dari adaptasi, perlindungan, maupun komunikasi mamalia terhadap lingkungannya. Contoh metabolit sekunder pada mamalia, yang pertama hormon steroid, yang dimana contohnya yaitu kortisol, estrogen maupun testosteron, yang berfungsi untuk mengatur berbagai respon tubuh seperti respon terhadap stres atau kortisol, dan fungsi reproduksi atau estrogen dan testosteron. Jalur sintesisnya yaitu dibentuk melalui jalur metabolisme kolesterol. Dan yang kedua melanin, yang dimana fungsinya pigmen yang melindungi kulit, rambut, dan mata dari kerusakan akibat radiasi UV. Jalur sintesisnya disintesis dari tirosin melalui jalur metabolisme sekunder. Dan yang ketiga feromen, yang dimana berfungsi sebagai senyawa kimia yang digunakan untuk komunikasi antar individu seperti menarik pasangan atau menandai wilayah. Produksinya diproduksi di kelenjar tertentu. Selanjutnya yaitu asam urat, di mana fungsinya produk akhir metabolisme purin yang berfungsi sebagai antioksidan di berbagai spesies. Dan yang terakhir yaitu detoksifikasi senyawa asing yang berfungsi melalui enzim sitokrom 4,5. Dapat disimpulkan dari metabolisme sekunder bukanlah tentang kelangsungan hidup dasar, namun berfungsi sebagai alat adaptasi yang sangat penting. Meskipun lebih sederhana dibandingkan tumbuhan, sistem ini memiliki kunci bagi mamalia, baik bertahan hidup, berkomunikasi, maupun berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah teman-teman, mamalia adalah salah satu kelompok hewan vertebrata yang dikenal dengan cara reproduksi uniknya. Sebagian besar, mamalia berkembang biak dengan cara titipan atau melahirkan, yang dimana embrio tumbuh dan mendapatkan nutrisi melalui plasenta di dalam tubuh induk betina. Namun, dunia mamalia menyimpan kejutan karena tidak semua anggotanya berkembang biak dengan cara ini. Ada variasi seperti vivipar dan ovovivipar, meskipun jarang ditemukan. Bayangkan seekor platypus atau echidna. Dua anggota itu kelompok monotremata. Mereka adalah mamalia ovipar yang bertelur. Dalam prosesnya, telur dikeluarkan dari tubuh induk dan dibiarkan berkembang di luar hingga menetas. Kelelawar, penjaga malam dengan kemampuan unik.
Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang benar-benar bisa terbang. Dengan sayapnya yang berbentuk membran elastis, mereka bergerak gesit di malam hari untuk berburu makanan seperti serangga dan buah. Habitat kelelawar umumnya di gua-gua gelap atau pohon yang tersembunyi. Kelelawar menghasilkan melanin yang berfungsi melindungi kulit sayapnya dari paparan radiasi UV dan prostaglandin, senyawa yang memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka. Adaptasi ini penting bagi kelelawar untuk bertahan di lingkungan ekstrim. Dalam setahun, kelelawar biasanya melahirkan 1 hingga 2 anak. Anak kelelawar sangat bergantung pada induknya, hingga mereka bisa terbang sendiri. Induk kelelawar dikenal sangat melindungi anaknya, memberikan perhatian penuh untuk memastikan mereka bisa bertahan hidup. Monyet dikenal sebagai mamalia yang sangat cerdas dan sosial. Mereka hidup di hutan tropis, memanfaatkan tangan yang fleksibel untuk memanjat pohon dan mencari makanan seperti buah, daun, atau serangga. Komunikasi mereka kompleks, menggunakan suara, gerakan, dan ekspresi wajah. Monyet memproduksi serotonin, yaitu senyawa yang membantu mengatur suasana hati dan interaksi sosial mereka. Selain itu, tubuh mereka juga menghasilkan vitamin C yang melindungi dari stres oksidatif akibat aktivitas tinggi di lingkungan tropis. Monyet bereproduksi secara musiman dan biasanya melahirkan 1 anak setiap kehamilan. Induk monyet sangat perhatian, membesarkan anaknya dalam kelompok sosial yang kuat, di mana mereka belajar bertahan hidup dan berinteraksi. Selanjutnya pada lumba-lumba atau penari lautan yang septel. Lumba adalah mamalia laut dengan tubuh aerodinamis yang hidup sepenuhnya di lautan. Mereka bernapas menggunakan paru-paru dan menggunakan ekolocation untuk berburu dan berkomunikasi. Hidup dalam kelompok sosial yang disebut pod. Lumba-lumba menunjukkan kecerdasan tinggi dan kemampuan kerjasama yang luar biasa. Metabolisme sekunder pada lumba-lumba. Tubuh lumba-lumba menghasilkan squalene, metabolit sekunder yang melindungi kulit mereka dari efek garam laut, serta prostaglandin, senyawa yang membantu mengatur tekanan darah selama menyelam di laut dalam. Dan yang terakhir yaitu reproduksi lumba-lumba. Lumba-lumba memiliki pola reproduksi yang lebih lambat dibandingkan mamalia lain. Mereka melahirkan 1 anak setiap beberapa tahun. Anak lumba-lumba bergantung pada susu induknya dan mendapatkan pelatihan berenang serta berburu sejak usia dini. Kelelawar dengan sayapnya yang membelah kegelapan malam, monyet dengan kelincahannya yang menjelajahi hutan tropis, dan lumba-lumba si penari lautan yang penuh kecerdasan. 3 mamalia ini mengajarkan kita bahwa adaptasi adalah kunci bertahan hidup. Dari metabolisme yang melindungi tubuh mereka, hingga cara mereka melahirkan dan merawat generasi berikutnya. Semuanya menunjukkan harmoni sempurna antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dunia ini penuh dengan keajaiban, dan setiap spesies memiliki ceritanya sendiri. Jadi, jangan pernah berhenti bereksplorasi, karena selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita temui di alam ini. Karena setiap makhluk hidup adalah bagian dari kisah besar kehidupan.